Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bertanya kepada setiap orang percaya, apakah Anda berdoa? Hampir semua akan menjawab, ya. Doa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Kristen. Ketika menghadapi kesulitan, kita berdoa. Ketika bersyukur, kita berdoa. Saat mengambil keputusan penting, kita juga berdoa. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang Tuhan lihat ketika kita berdoa? Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya mendengarkan kata-kata yang kita ucapkan. Kita sibuk menyusun kalimat yang indah, menyampaikan daftar permohonan yang panjang, bahkan terkadang mengulang-ulang permintaan yang sama. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan melihat sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Yesus sendiri mengajarkan bahwa doa bukanlah sebuah pertunjukan rohani. Doa bukanlah ajang untuk menunjukkan kesalehan kepada orang lain. Doa adalah perjumpaan pribadi antara seorang anak dengan Bapa yang mengasihinya. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, marilah kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita, yaitu Matius 6 ayat 5 hingga 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Matius 6, Yesus berbicara tentang orang-orang Farisi yang suka berdoa di tempat-tempat umum agar dilihat banyak orang. Mereka menikmati pujian manusia. Mereka merasa semakin rohani ketika semakin banyak orang memperhatikan mereka. Tetapi Yesus berkata, "Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu." Apakah Yesus melarang kita berdoa bersama? Tentu tidak. Yang Yesus tegur adalah motivasi hati. Tuhan tidak pernah terkesan dengan penampilan luar. Yang Dia cari adalah hati yang sungguh-sungguh ingin bertemu dengannya. Bayangkan seorang anak kecil yang berlari kepada ayahnya. Anak itu tidak memikirkan apakah kata-katanya indah atau tidak. Ia tidak mempersiapkan pidato. Ia datang dengan hati yang polos karena ia tahu ayahnya mengasihinya. Begitulah Tuhan ingin kita datang kepadanya. Kisah Hana dalam 1 Samuel menjadi contoh yang indah. Ketika Hana datang ke rumah Tuhan, ia tidak berteriak atau berusaha menarik perhatian orang lain. Ia hanya menangis di hadapan Tuhan. Bibirnya bergerak, tetapi suaranya hampir tidak terdengar. Imam Eli bahkan salah paham dan mengira Hana sedang mabuk. Tetapi yang tidak dilihat Eli justru dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat hati yang hancur, hati yang jujur, dan hati yang bergantung penuh kepadanya. Tuhan menjawab doa Hana bukan karena doanya panjang, tetapi karena ketulusannya. Renungan bagi kita adalah, ketika kita berdoa, apakah kita sungguh ingin bertemu Tuhan, ataukah kita hanya menjalankan rutinitas? Apakah doa kita lahir dari kasih kepada Tuhan, atau sekadar kebiasaan? Tuhan lebih menghargai doa yang sederhana namun lahir dari hati yang tulus daripada doa yang panjang tetapi kosong dari hubungan yang intim dengannya. Hal kedua yang Tuhan cari adalah iman. Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Mengapa iman begitu penting? Karena doa bukan sekadar berbicara kepada Tuhan, tetapi mempercayakan hidup kepada Tuhan. Seringkali kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi setelah selesai berdoa kita kembali dipenuhi rasa takut. Kita masih cemas. Kita masih terus menghitung kemungkinan-kemungkinan buruk. Kita sudah menyerahkan masalah kepada Tuhan, tetapi beberapa menit kemudian kita mengambil kembali beban itu. Yesus berkata dalam Markus 11 ayat 24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Percaya bukan berarti memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita. Percaya berarti yakin bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik,
mampu melakukan yang mustahil, dan selalu bekerja pada waktu yang tepat. Bayangkan seorang pasien yang datang kepada dokter spesialis. Setelah diperiksa, dokter memberikan resep dan berkata, minumlah obat ini secara teratur. Kalau pasien itu percaya kepada dokternya, ia akan mengikuti petunjuk tersebut. Tetapi kalau ia tidak percaya, ia akan terus mencari pendapat lain, mengubah dosis sendiri, bahkan tidak meminum obatnya sama sekali. Demikian juga dengan doa. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus percaya kepada pribadi yang kita ajak berbicara. Bukan percaya pada kekuatan doa kita. Bukan percaya pada banyaknya kata-kata. Tetapi percaya kepada Allah yang mendengar doa. Iman membuat kita mampu berkata, Tuhan, aku belum melihat jawabannya, tetapi aku percaya Engkau sedang bekerja. Hal terakhir yang Tuhan cari adalah hati yang taat. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Ia tahu salib ada di depannya. Dalam pergumulan itu Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kalimat ini mengajarkan bahwa tujuan doa bukan untuk memaksa Tuhan mengikuti rencana kita. Tujuan doa adalah membawa hati kita semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan dengan keputusan yang sudah bulat. Kita hanya ingin Tuhan menyetujuinya. Padahal doa yang sejati adalah kesiapan untuk berkata, Tuhan, sekalipun jawaban-Mu berbeda dengan keinginanku, aku tetap percaya dan taat. Ketaatan seringkali lebih penting daripada jawaban doa itu sendiri. Banyak tokoh Alkitab mengalami berkat luar biasa bukan karena mereka selalu mendapat apa yang mereka minta, tetapi karena mereka memilih taat. Abraham meninggalkan tanah kelahirannya. Nuh membangun bahtera sebelum hujan turun. Maria menerima panggilan menjadi ibu sang juru selamat meskipun penuh risiko. Mereka semua menunjukkan bahwa doa yang benar selalu menghasilkan ketaatan. Karena itu, setelah selesai berdoa, jangan hanya bertanya, apa yang Tuhan akan lakukan bagiku? Tetapi bertanyalah, apa yang Tuhan ingin aku lakukan? Pertanyaan itu akan mengubah cara kita memandang doa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak sedang mencari doa yang paling panjang atau paling indah. Tuhan tidak sedang menghitung berapa menit kita berdoa atau seberapa fasih kata-kata kita. Yang Tuhan cari adalah hati yang tulus, iman yang percaya, dan hati yang taat kepada kehendak-Nya. Kalau ketiga hal ini ada dalam kehidupan kita, maka doa tidak lagi menjadi kewajiban yang membosankan. Doa akan menjadi perjumpaan yang hidup dengan Bapa di surga. Mungkin selama ini kita lebih sibuk meminta daripada mendengarkan. Kita lebih fokus pada jawaban doa daripada hubungan dengan Tuhan. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk kembali kepada inti doa yang sesungguhnya. Marilah setiap kali kita berlutut, kita datang bukan hanya membawa daftar permohonan, tetapi juga membawa hati yang siap diubahkan. Sebab ketika hati kita berkenan kepada Tuhan, doa bukan sekadar didengar, melainkan menjadi sarana Tuhan membentuk karakter, menguatkan iman, dan menyatakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Kiranya setiap kali kita berkata, Bapa kami yang di surga, kita sungguh menyadari bahwa kita sedang berbicara kepada Tuhan yang mengasihi kita, mengenal isi hati kita, dan selalu mendengar doa anak-anak-Nya. Amin.